Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Reza. Saya mahasiswa dari Politeknik Surian. Di sini saya akan mencoba mengerjakan ujian akhir semester dari mata kuliah desain manajemen proses bisnis kalau tidak salah ya. Oke, di sini saya akan mengerjakan sesuai pemahaman dan kemampuan saya. Jadi oke, langsung saja. Ini untuk soalnya ya. Soalnya itu kalau nggak salah ada dua. Yang satunya nanti kita kerjakan yang ini dulu. Nah, bisa kita lihat pengelolaan pemesanan kamar masih dilakukan secara semi manual. Di sini saya akan mencoba menjadi mengubahnya menjadi auto. Jadi agar lebih efisien, terintegrasi dan mudah dipantau ya. Karena di sini kan aktornya cuma ada 4. Di sini kita mencoba mengimprove-nya atau mengubahnya ya dengan otomatis. Jadi di sini saya akan menambahkan sistem reservasi. Oke, seperti itu. Oke, langsung saja. Di sini kita tambahkan layer-nya dulu 5 ya. Lalu kita ganti nama-namanya. Oke. Start event, tambahkan tax yang default saja yang kita pakai. Di sini kita tulis ingin memesan kamar. Di sini mengisi data pemesanan. Ini bagian len tamu ya. Terapikan. Lanjut. Default task lagi. Kita pergi ke sistem reservasi. Kita ubah memeriksa ketersediaan kamar otomatis. Oke, tambahkan gateway. Tambahkan teks lagi. Tulis menampilkan informasi kamar tidak tersedia. Ini bagian yang kamar tidak tersedia ya. Tulis pemesanan dibatalkan. Oke, lanjut. Ini bagian yang kamar tersedia atau ya, seperti itu. Tulis di sini menampilkan detail dan harga kamar. Oh iya, saya baru ingat ini harusnya di bagian kiri ya, bukan bagian kanan. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ada space buat di kanannya. Oke, lanjut ya. Tambahkan tas lagi. Sini ke lennya tamu. Sini melakukan pembayaran DP atau penuh. Lanjutkan lagi, tambahkan tax default lagi. Kita turun ke bagian keuangan ya. Kita isi memverifikasi pembayaran. Oke, lanjut, tambahkan lagi tax default. Kalian sistem reservasi lagi. Di sini menyimpan data pemesanan dan mengubah status kamar. Tambahkan default task lagi. Oke. Oh, ini benangnya beda ya, kita ubah dulu. Nah, seperti ini. Kita isi menerima notifikasi pemesanan. Oke, default task lagi. Kita menuju ke housekeeping. Oke, benangnya udah diganti, kita perbesar. Nah, di sini kita tulis menerima informasi kamar yang digunakan. Terus end event ya. Oke, selesai seperti ini aja kurang lebih. Ya seperti ini kurang lebih. Oke, kita ke alurnya. Tamu memesan kamar, terus mengisi data pemesanan. Bagian sini memeriksa ketersediaan kamar otomatis. Oh ya, saya lupa ya menambahkan ini. Nah, ini dia. Nah, jika tadi kamarnya tidak tersedia, maka dia menampilkan informasi kamar tidak tersedia, pemesanan dibatalkan, dan event ya. Kalau kamar tersedia berarti akan menampilkan detail dan harga kamar. Kita pergi ke selanjutnya. Tamu melakukan pembayaran DP atau pembayaran penuh ya. Verifikasi pembayaran, lalu
ke sistem, menyimpan data pemesanan dan mengubah status kamarnya ya. Lanjut lagi, menerima notifikasi pemesanannya si resepsionis tadi. Lalu terakhir nih, menerima informasi kamar yang digunakan ya, ini housekeeping. Terus end event selesai. Nah ini untuk bisa dibilang nih soal keduanya ya. Oke, sebelum itu sebenarnya untuk alurnya sebenarnya sudah, tapi ternyata pas saya lihat lagi nggak ke record, jadi ya gak apa-apa, kita ngulang lagi, nggak masalah. Nah di sini saya akan mencoba sedikit berbeda dari yang sebelumnya, walaupun sebenarnya saya masih belum terlalu sepenuhnya paham lah ya. Ini kita menggunakan user text, system text, sama apa lagi tuh, oh ya data objek ya. Kita akan coba pakai itu, walaupun masih gak terlalu paham itu fungsinya gimana tapi gak apa-apa. Oke, nah untuk landnya ya, landnya kita menggunakan 4 peran aja atau 4 aktor, yaitu tamu, sistem, resepsionis sama housekeeping, yang dimana sebelumnya kan kita menggunakan 5 tuh. Lalu untuk pembuatan alurnya ya kita percepat aja ya. Oke, mungkin kalau ada yang perlu dikemukakan saya kemukakan ya. Ini bagian full ya, yang dimana ini nanti tempat penyimpanan data objeknya ya. Oke, ini ternyata terlalu mepet ya, jadi saya bakal perbaiki lagi. Dan end event. Oke, selesai. Oke, langsung saja kita penjelasan alurnya. Oke, pertama di land tamu gitu ya, dimana tamu mengisi pemesanan melalui sistem reservasi. Lanjut memilih kamar dan tanggal menginap, terus melakukan pembayaran. Lanjut ke sistem ya, menampilkan ketersediaan kamar secara real time. Lalu jika tadi kamarnya tidak tersedia, maka kembali lagi ke tamu ya untuk memilih kamar dan tanggal menginap. Oke, lanjut jika kamar tersedia, maka sistem mencatat data pemesanan otomatis, lalu datanya bakal tersimpan. Di sini ada data objek ya, yaitu data pemesanan sama data tamu. Lalu lanjut lagi, sistem menghasilkan tagihan, lalu memverifikasi pembayaran. Di sini juga ada data objeknya, yaitu bukti pembayarannya. Lalu lanjut, sistem mengirim notifikasi ke resepsionis dan housekeeping. Lalu lanjut ke land resepsionis ya. Lalu menyiapkan proses check-in. Lanjut ke housekeeping, menyiapkan kamarnya dan end event. Oke, kurang lebih seperti itu untuk alurnya ya. Oke, kurang lebih mungkin seperti itu untuk pengerjaan ujian akhir semesternya ya, yang dimana kita sudah mengerjakan 2 soal ya tadi ya. Nah, jadi itu ya fungsinya Bizagi ya, dimana yang alur proses kita yang berantakan bisa jadi lebih efisien karena adanya Bizagi ini. Oke, demikian mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.